Halo guys, balik lagi dari Zidan Super lagi. Kali ini kita akan nonton kita siklus episode 8, tapi gak tahu artinya. Kayaknya kita mending cari tempat lain dulu. Udah lama juga aku nggak kesini. Ya, kita nikmatin aja di sini, mumpung lagi ada waktu. Aku nggak tahu Ken ngerencanain apa, tapi aku yakin itu pasti sesuatu yang buruk. Dibawa kemana itu? Dia dibawa kemana itu guys? Nanti dia juga bosan ngelakuin ini, iya kan? Dia bukan manusia. Kayaknya susah deh buat ngukur dan memahami pemikirannya. Astaga, kamu gak apa-apa kan? Aman. Disiksa dong. Sebelum ada kamu dan Zubel, keadaannya nggak separah ini sih. Diam aja. Hawa. Kamu ngapain? Oh, Kita tunggu bentar ya. Percaya deh, Kayak Ginger, ini dari episode ada pencerahan. ada apa? Di sini gelap. Ini sebenarnya kita lagi nungguin apa sih? Bentar sabar, Pomni benar. Kita episode tunggu itu aja ada dulu. lagi. Gak ingat itu. Ya ketika kegelapan itu. Wah, ada ember di kepalaku. Dan kayaknya kamu gak mau aku ngelepas ini ya. Ginger, Hei Pomni. Bentar, embernya bikin dia waras. kegelapan. Ya, gitulah pokoknya. Ini ada apa nih? Apa yang kamu tahu soal Kane? Masih sedikit samar sih, tapi yang aku ingat, CNA itu cuma gimmick petualangan kan? Bukan, CNA itu perusahaan beneran. Dulu aku karyawannya. Jadi, mereka beneran bikin game ini? Enggak, bukan. Kami nggak bikin game. Kami ngerjain dan ngembangin kecerdasan buatan. Lebih tepatnya, sebuah AI kreatif. AI yang bisa ngeluarin ide sendiri dan nyiptain sesuatu di dalam programnya. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kane adalah percobaan pertama kami yang lumayan berhasil. Aku nggak ingat panggilan awalnya dia apa, tapi yang jelas dia salah satu pencapaian terbesarku sebagai programmer. Kamu nyiptain Kane? Ya nggak sendiri, tapi aku dibimbing sama... aduh, aku nggak bisa ingat nama aslinya lagi. Tapi kalau di sirkus namanya Scratch. Dia itu jenius banget. Tunggu, jujur aja Kane emang belum mulus banget. Dan kemampuan berpikir kreatifku juga masih belum sebanding dengan Scratch. Tapi itu cukup oke kok buat jadi fondasi pemahaman bagi anggota tim yang lain. Tapi Scratch emang agak beda. Ide-idenya tuh seringkali aneh dan abstrak banget. Sampai anggota tim yang lain gak ada yang paham sama bahasa pemrogramannya. Entah karena saking cerdasnya atau karena tumor di kepalanya. Dia kayak berusaha bikin sesuatu. Tapi apa ya? Aduh, aku mulai ngawur nih. Apa kamu punya pertanyaan yang lebih spesifik? Bentar. Kayaknya aku mending alihin Kane supaya dia nggak nguping ke sini. Nanti ceritain aja ya ke aku. Apa kamu yakin? Iya bener juga sih, tapi Nanti aja jelasinnya. jangan sampai nggak balik ya. Ya, oke. Waduh, kenapa ini guys? Kenapa ini? Ini nyata. Sekarang Kane jadi mulai makin liar. Ada cara buat berhentiin dia nggak? Atau minimal ngendaliin dia? Aku ngerti. Dia adalah AI yang super canggih. Dan ini dunianya. Dunia yang dia buat dari nol. Jadi sewajarnya udah pasti dia yang ngendaliin semuanya. Tapi kita juga bisa. Kurang lebih gitu konsepnya. Secara teknis, kita punya kemampuan nyiptain sesuatu.
Persis kayak Kane. Cuma buat dia itu hal yang mudah. Tapi bagi kita itu butuh kemampuan dan energi yang lebih besar. Kupu-kupunya. Aku cukup yakin aku bisa ngubah kodenya. Atau minimal bikin dia tidur sampai kita tahu gimana cara betulin dia. Yang aku butuh itu cuma akses ke konsol. Konsol yang ada di kantornya Kane. Bukan, komputer sederhana apa aja juga bisa. Harusnya aku bisa ngejaga kepalaku dan nyoba munculin kodenya Kane di konsol itu supaya bisa aku ubah. Terus dapat komputernya dari mana? Kayaknya aku tahu persis di mana lokasinya. Gantian sama Jax buat ngalihin Kane. Jangan sampai embernya lepas dari kepala Kinga. Emang Pop ini mau kemana ya guys? Sorry ya guys kalau ngelek-ngelek gitu. Sorry banget. Tunggu. Itu. Saran yang bagus, Jax. Tapi kayaknya memang gak ada yang nyangkut di sela-sela gigi. Tunggu. Oh, aku pergi di situ ya. Wah, Ken, kamu kocak banget deh. Bisa ucapin lagi nggak dengan lebih semangat? Nah, itu dong. Hei, Ken! Kamu mau nggak dengerin daftar hal yang kami suka tentang kamu sebagai penyelamat kami? Wow, ini dia yang aku suka. Oke, yang pertama, kami suka soal... Aku tahu, tapi mau senang. Ayo main bowling. Aku bangga banget sama kalian. Sorry ya guys kalau kelewatan banyak. Itu dia nama akhirnya. Kenapa nih? Kayak ada yang kurang gak sih, ya kan? Kayaknya berasa kurang nyambung. Oke, kita. Ayo balik ke papan gambar. Manusia emang gak nyambung buat jadi bahan karya seni. Apa menurut kalian dia masih punya ide gila lainnya? Perlu aku cariin colokan nggak buat itu? Gak usah. Aku bisa nyalain ini pakai imajinasiku. Beneran bisa kan? Kayaknya sih bisa. Udah lama aku nggak pegang ini. Jadi mungkin aku perlu waktu buat pemanasan. Tolong bantu yang lain ngalihin Kane sambil aku usahain ini. Dia mungkin sadar kalau aku mulai masuk kodenya. Oke, aku kesana. Iya, makasih ya. Buat ini dan ya, buat semuanya. Sumpah ya, kamu tuh niat gak sih? Kane kemana? Kayaknya tadi dia balik ke papan gambar. Apa yang dibutuhin Kinger udah aman semua. Kayaknya udah. Sekarang kita tinggal mastiin Kane gak nyari dia. Terus emang ini kami ngapain?
Alami, dia yang bisa bikin semuanya nyambung. Tadinya, aku pikir keseruan yang gak ada akhirnya ini bakal kerasa lebih memuaskan. Tapi aku baru sadar kalau ide cepat yang bertubi-tubi ini rasanya masih kurang matang. Kamu pasti bisa punya ide baru kalau kamu benar-benar mikirin. Ya justru itu masalahnya. Aku udah beneran mikirin tapi aku masih ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang. Kalau kalian gak seneng, ya aku juga gak seneng. Terus siapa yang seneng? Aku sih nggak seneng. Nah iya kan? Aku jadi bingung kenapa sikap kalian tiba-tiba berubah. Rasanya kayak kalian lagi pada berusaha buat nyoba. Gimana, King? Kami cuma mau tahu ide baru kamu duluan aja. Kami udah nggak sedih lagi kok. Dan kami beneran penasaran sama ide-ide yang bakal kamu ciptain. Mending sekarang aku ngecek dan nyamperin. Menurut kami idemu tuh sampah. Hah? Emang kurang jelas ya? Kami tuh lagi mancing kamu buat uji ide baru kamu ke kami. Supaya nanti kami bisa ngeledekin kamu di belakang. Itu pasti bohong. Beneran lah. Kamu tuh tuan rumah yang payah. Kamu gak pernah peduli soal kami. Yang kamu peduli Ini cuma masalah muasin saya. ego kamu dibanding ngasih sesuatu yang beneran bikin kami senang. Kamu gak tahu aku siapa? Tahu, kamu kegagalan. Lama-lama kami bakal terabstraksi. Terus apa lagi yang kamu punya? Gak ada. Hentikan. Dan kamu nyiksa kami cuma gara-gara kamu baper dan kamu kesinggung sama kami. Malu-maluin. Kayak bocah tau nggak? Mana ada yang maha kuasa egonya rapuh kayak kamu gitu. Kamu nggak pernah biarin kami ngerasa nyaman. Kamu nggak nenangin siapapun pas mereka sedih. Kamu nggak pernah berusaha sedikit pun buat ngerti posisi kami. Kamu ngebatasin kebebasan berpikir kami dan selalu ngatur-ngatur dengan hukuman. Kamu selalu aja bohong. Dan yang paling nyebelin, kamu nggak pernah mau dengerin kami. Enggak. Gami tak sih itu? Apa giga? Ih, serem.